Hukum berkurban dalam Islam. Dalam Islam, hukum berkurban saat Idul Adha adalah wajib bagi mereka yang mampu, dan kewajiban ini gugur ketika seseorang tidak mampu. Dalam artian mampu di sini adalah mampu secara rezeki dan dari segi kelapangan harta. Berkurban dalam Islam dianjurkan bagi siapa saja yang mampu, selama orang tersebut masih hidup, sudah balik, dan merdeka. Sebagian ulama yang menyebutkan hukum kurban adalah sunnah muakkad bila berkurban sendiri, sedangkan hukumnya menjadi sunnah kifayah ketika dalam keluarga ada salah satu anggota keluarga yang berkurban, maka gugurlah kesunahan yang lain. Hal lainnya yang perlu diperhatikan saat kurban Idul Adha adalah pemilihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Persyaratan utama adalah hewan tersebut haruslah sehat, gemuk, dan tidak memiliki cacat. Hewan yang digunakan untuk berkurban adalah hewan jantan, baik berupa domba, sapi, kambing, dan unta. Untuk domba harus mencapai minimal usia 1 tahun atau telah berganti gigi. Sementara kambing, para ulama bersepakat minimal umur untuk kurban adalah 2 tahun. Hal ini karena di usia 2 tahun, daging kambing cukup banyak. Begitu juga dengan sapi atau kerbau, haruslah minimal 2 tahun, karena pada usia tersebut, sapi dan kerbau sudah memiliki daging yang cukup banyak. Berbeda halnya dengan unta. Hewan ini memiliki usia minimal yang cukup lama, yakni 5 tahun. Unta memiliki masa muda yang cukup lama sehingga para ulama memutuskan untuk unta yang dijadikan kurban sebaiknya yang sudah berusia 5 tahun. Menyembelih hewan kurban bertujuan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adab dan tata cara menyembelih hewan yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama, hewan kurban dirobohkan ke arah kiri dengan kepalanya menghadap ke kiblat. Yang kedua, bacalah basmalah sebelum menyembelih hewan kurban. Selain membacakan basmalah, dianjurkan juga melafalkan sholawat dan takbir. Untuk sholawat cukup dibaca 1 kali, sementara takbir harus diucapkan sebanyak 3 kali. Setelah menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, disarankan untuk membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim, yang artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarub kepadamu. Karenanya, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah takarubku. Sumber doa tersebut berasal dari buku Irsyadul Anam fi Tarjamati Arkanil Islam yang ditulis oleh Syahid Utsman bin Yahya. Pun bisa ditemukan dalam buku Tausiyah ala Ibni Qasim karya Syekh Nawawi bin Umar asal Banten. Selanjutnya, letakkan pisau tepat di leher hewan kurban. Lalu, lakukan gerakan penyembelihan tanpa mengangkat pisau sedikit pun. Ketika menyembelih harus memutuskan 3 saluran, yakni pembuluh darah, pernafasan, dan saluran makanan. Yang keempat, setelah hewan benar-benar mati, bisa melakukan proses selanjutnya. Yang kelima, gantung hewan kurban tersebut dengan posisi kaki belakang diikat ke atas dan kepala menghadap bawah. Tujuannya supaya darah bisa keluar secara sempurna untuk mencegah terjadinya kontaminasi siding. Setelah itu, posisi demikian memudahkan penanganan selanjutnya. Langkah keenam, ikat saluran makanan dan bagian anus. Cara ini dilakukan untuk memastikan isi lambung dan usus tidak mencemari daging. Selanjutnya, lakukan pengulitan hewan secara bertahap, mulai dari pembuatan sayatan di tengah sepanjang kulit dada dan perut sampai kaki tengah atau medial.
Jika pengulitan sudah selesai, berikutnya keluarkan isi rongga dada dan perut. Lakukan secara hati-hati agar usus dan lambung tidak robek atau terkena goresan pisau. Tahap ke-9, ambil jeroan hewan kurban seperti hati, paru, limpa, jantung, ginjal, lambung, usus, dan esofagus. Langkah ke-10, periksa kondisi daging, jeroan, dan kepala. Jika memungkinkan, pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan atau paramedis veteriner. Selanjutnya, pindahkan daging ke tempat khusus atau kemas daging menggunakan kantong plastik. Untuk jeroan, cuci sampai bersih. Upayakan limbah tidak dibuang ke sungai atau selokan.